Salam jumpa pada renungan harian Ampun Pagi. Saat ini adalah akhir bulan April tahun 2024 dan kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menutup bulan April dan akan menyemangati kita di bulan Mei yang akan Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Lukas 24 ayat 32 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, jadi ninda halahi ma sama halahi, nakin didalani ima inoma gurgur nirohata dinaman dipajojornia torang isini buku nabade tuhita. Dalam bahasa Indonesia, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia membicarakan dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini merupakan sebuah perjalanan rohani yang menceritakan kisah ketika berjalan di jalan Betania, di mana Yesus telah dikubur dan bangkit daripada kematian. Ada beberapa orang yang berjalan di jalan Betania untuk menceritakan apa kisah yang terjadi, yaitu kisah penyaliban yang dilakukan oleh pemimpin pada saat itu kepada Yesus yang disalibkan. Keadaan ini tanpa mereka sadari ada berjalan bersama dengan mereka ketika menjalani jalan-jalan Betania itu. Dan ketika mereka berjalan, sosok yang bercerita itu menceritakan bagaimana kitab suci kemudian menyemangati mereka ketika mendengarkan firman itu, dan mereka memiliki sebuah pemahaman yang baru tentang rancangan Allah di dalam kematian Yesus Kristus. Namun di dalam perjalanan itu juga mereka tiba-tiba menyadari bahwa yang berjalan dengan mereka adalah Yesus yang sudah bangkit itu. Karena ketidakpahaman dan ketidakmengertian mereka membuka wacana yang baru bagi hidup mereka, bahwa Yesus sudah benar-benar bangkit dari antara kematian. Apa yang menjadi mengkhawatirkan, menakutkan telah dipatahkan dengan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Ini merupakan sebuah kisah yang begitu menarik untuk kita geluti bersama dalam hidup kita. Coba kita bayangkan betapa sering kita berjalan di jalan Betania yang kita alami. Sering kita berjalan di dalam duka yang ada di dalam diri kita. Kemudian duka itu menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari perjalanan-perjalanan rohani kita. Tanpa kita sadari, ternyata ada Yesus yang berjalan dengan kita. Berada Yesus yang menceritakan kisah yang begitu indah, yang mengalahkan kematian dalam hidup kita. Artinya, di dalam duka yang kita alami, dalam kesedihan dan beban hidup yang terjadi, mari sebenarnya kita berjalan bersama Yesus, mendengarkan firman-Nya dalam hidup kita. Kemudian, jangan kehilangan iman, jangan kehilangan pemahaman, tapi teruslah sadari bahwa Yesuslah yang selalu menuntun kita di dalam segala hal yang kita hadapi. Saudara terkasih, dalam kehidupan kita sering seperti orang yang berjalan dengan Yesus itu. Dia menjalaninya, dan setelah lewat, dia baru menyadari bahwa Yesus ada bersama dengan dia. Namun kita mau diajak ketika kita menghadapi persoalan, kemudian kita menyadari Yesus yang hadir, menolong, menopang, menguatkan kita untuk menjadi bersyukur atas apa yang Tuhan berikan bagi hidup kita.
Saudara terkasih, ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, ternyata kita harus mendengarkan firman-Nya. Dan ketika kita mendengarkan firman-Nya, kita harus juga menyadari bahwa firman itu adalah Yesus yang menceritakan atas segala solusi di dalam persoalan yang kita hadapi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mendorong kita, firman ini mau menyemangati kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dalam persoalan yang kita hadapi. Ada Tuhan yang bercerita dengan kita, di mana Yesus sudah mengalahkan kematian. Kematian merupakan sebuah persoalan yang belum ada solusinya sampai pada saat ini. Namun Yesus menjadi solusi atas kematian itu. Solusi atas pergumulan yang berat itu. Seberapa beratkah persoalan kita dibanding dengan kematian itu? Yang pasti masih lebih jauh, lebih ringan apa yang kita hadapi. Oleh karena itu, kalau lebih ringan, Tuhan pasti bisa menyelesaikan masalah kita, karena beban terbesar sekalipun, yaitu kematian, sudah dikalahkan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari berjalan bersama Yesus di jalan Emmaus. Mari sadari bahwa Yesus sudah bangkit, memberikan dirinya untuk menjadi kurban keselamatan, dan kita pun menjadi beroleh keselamatan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa kami sering berjalan dengan Yesus dalam persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami perlu menyadari ketika kami berjalan bersama dengan Yesus, Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan panutan hidup kami. Oleh karena itu, biarlah kami menyadari Yesus ada di dalam segala keadaan yang terjadi bagi hidup kami. Yesus ada memberikan solusi dalam setiap persoalan yang terjadi. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.